Hai guys, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia dan apa khabar anda orang Malaysia? Okey, bagi anda yang baru saja sampai ke channel saya, macam biasa guys, jangan lupa tekan subscribe dan jangan juga lupa klik butang loncengnya sekali. Bukannya apa guys, supaya anda akan sentiasa dapat notification ataupun video-video terbaru yang saya uploadkan untuk anda semua. Bagaimana dengan Ramadan anda? Bagaimana dengan ibadah puasa anda? Adakah semakin hebat, semakin kuat dan semakin sehat? Jika sehat, Alhamdulillah. Dan bagaimana dengan solat sunat tarawih anda semua? Jika perfect, penuh sepanjang Ramadan ni, saya ucapkan syabas kepada anda. So, okay guys, inilah channel Brozul dan saya adalah YouTuber daripada Sarawak dan telah menetap di Kuala Lumpur. Umur saya baru saja 18 tahun guys. Percaya ke? Tak percaya? Okey, kalau tak percaya, tak apa guys. Jangan percaya apa yang saya cakap yang ni pasal umur saya. Yang lain boleh percaya. Pasal umur terpulang pada anda. Okey guys, hari ini saya nak reaction lagi satu lagi video daripada channel Better Rindo. Katanya, demi masa depan Indonesia, cuma kenderaan listrik yang boleh masuk ibu kota baru, kata Presiden Jokowi. Wow, demi masa depan, untuk mungkin katanya di sini untuk menjaga alam sekitar, untuk menjaga kebersihan tanpa asap. Untuk kota yang baru ni dia nak kenderaan elektrik saja ataupun mobil elektrik saja. Bagaimana ceritanya? Bagaimana videonya? Adakah betul apa yang dikata tajuk ini dalam video ni? Jom kita sama-sama reaction video tersebut. Okey guys, jom. 2000 years later. So okey guys, tanpa berlengah lagi dan tanpa membuang masa, jom kita sama-sama tonton dan reaction video tersebut. 1, 2, 3. Katanya kereta elektrik saja yang boleh masuk guys ke bandar kota yang baru ni. Oh, pintu dia macam burung kepak buka. Pengembangan mobil listrik sudah merupakan sebuah keniscayaan. Indonesia tidak bisa lagi hanya mengandalkan kendaraan berbahan bakar minyak. Arahan Presiden Jokowi sudah sangat jelas, yakni meminta percepatan pengembangan kendaraan mobil listrik. Presiden Jokowi memerintahkan agar kelak di ibu kota baru diusung konsep cantik kota betul pintar, konsep kota baru ni guys smart and green city. Memang nampak Dia pun moden menjelaskan sangat dimaksud green kota city, yang baru ni. yaitu semua kendaraan di sana menggunakan Bilalah yang akan siap guys listrik. kota yang baru ni. Orang banyak berpikir bahwa kita ini ingin memindahkan ibu kota ini, memindah lokasi, bukan, atau memindahkan gedung-gedung pemerintahan juga bukan. Yang ingin kita pindahkan nanti adalah sebuah perubahan pola pikir, perubahan pola kerja, perubahan sistem yang semuanya akan baru. Kita akan menginstall sebuah sistem sehingga semua orang mengikuti sistem yang ada. Ya, betul. Sangat hijau, green city, smart city, compact city, autonomous city, karena yang kita gunakan nanti autonomous memang keren betul dan electric vehicle. Dia macam ada bumbung yang petak-petak bulat tu, sangat cantik. Pernyataan Presiden itu wajar saja dan memiliki pandangan jauh ke depan. Bayangkan, produksi minyak negara ini semakin turun, sedangkan kebutuhan BBM untuk kendaraan bermotor terus meningkat seiring dengan populasinya. Menurut data yang dirilis oleh BPS terakhir, jumlah kendaraan bermotor di negara ini mencapai 146,85 juta. Dari total sejumlah itu, sebanyak 120,10 juta merupakan kendaraan berjenis sepeda motor dan mobil penumpang sebanyak 16,44 juta unit. Sementara itu, pertumbuhan jumlah kendaraan berpenumpang per tahunnya sebanyak 1 juta unit. Dari gambaran di atas harus diakui, negara ini sudah seharusnya mulai memikirkan jalan agar konsumsi BBM mulai dikurangi untuk menggerakkan kendaraan. Tapi Toyota memang cantik desain dia guys. Apalagi Memang kita saya sangat semua suka. sudah mafhum, Indonesia yang kini sudah menjadi negara net importer minyak, sehingga berupaya untuk mengurangi penggunaannya. Dan mobil listrik adalah solusinya. Tapi memang solusinya memang kena pakai kereta elektrik guys masa depan. Dunia sebagai bagian untuk menyelamatkan dunia dari pemanasan global. Penggunaan energi baru dan terbarukan adalah jawaban dari tantangan dunia tersebut.
termasuk mendorong penggunaan kendaraan bertenaga listrik. Sebagai informasi, industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai dan industri komponen KBL berbasis baterai wajib mengutamakan penggunaan tingkat komponen dalam negeri. Ya. Kepres itu mengatur kendaraan bermotor listrik, baik roda 2. Kilang-kilang pun sekarang pun dah pakai robot tenaga kerja robot guys. TKDN secara bertahap, mulai yang terendah 40% hingga 80%. Tidak itu saja, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan juga berencana memberikan motor pun elektrik juga bagi kendaraan listrik berbasis baterai sebesar 50%. Sebagai bagian dari insentif fiskal bagi percepatan pengadaan kendaraan listrik di Indonesia. Sebagai ilustrasi, insentif yang disiapkan Kementerian Perhubungan berupa potongan biaya uji tipe bagi kendaraan listrik. Untuk biaya uji tipe satu kendaraan bisa mencapai 50 juta rupiah, akan didiskon 50% atau menjadi sekitar boleh mandu sendiri ya. Rupiah. Begitu juga Hebatnya kemungkinan kereta ni. insentif lainnya menyangkut PPN, terutama Tengok, dia tak pegang pun steering tu. baterai di dalam negeri. Boleh mandu sendiri, Lepas tengok dari je. semua itu, kita patut mengapresiasi tekad pemerintah untuk segera mengimplementasikan pengembangan kendaraan Cantiknya listrik desain tersebut. Honda Toyota Dan ni. yang terpenting lagi adalah bagaimana Indonesia tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga produsen kendaraan listrik tersebut. Ya, betul. Indonesia menguasai 25% cadangan biji nikel dunia. Peluang menjadi pemain global industri baterai kendaraan listrik dari hulu hingga hilir terbuka lebar. Ya. Presiden Joko Widodo mengatakan dalam 5 tahun ke depan pemerintah ingin fokus Ya, bus pun ke banyak pakai industri elektrik dah hilir sekarang. dari komoditas Bukan biji setakat nikel. kereta. Karena Indonesia punya cadangan nikel terbesar di dunia. Sekitar 25% cadangan nikel di dunia ada di Indonesia. Jumlahnya kurang lebih 21 juta ton. Indonesia mengontrol hampir 30% produksi nikel di dunia, kata Presiden Jokowi. Ya, betul. Pengembangan ekosistem industri baterai kendaraan listrik itu meliputi industri baterai dari hulu sampai hilir, termasuk infrastruktur stasiun pengisian daya hingga daur ulang baterai. Perlu diketahui bateri Indonesia dia telah dekat bawah menentukan peta jalan Kalau kita menuju tengok kendaraan daripada dia bermotor punya listrik. desain tu. Dalam peta itu terdapat rencana pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik umum dan stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum. Detailnya, di peta jalan itu juga disebutkan rencana pembangunan SPKLU di 2.400 titik dan SPBKLU di 10.000 titik hingga 2025. Selain itu juga peningkatan daya listrik di rumah tangga pengguna kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Selain memiliki cadangan mineral sebagai bahan baku baterai kendaraan listrik, pasar otomotif Indonesia juga jadi yang terbesar di kawasan. Itulah sebabnya peluang Indonesia menjadi pemain global material produk Ya, hulu betul. baterai atau nikel sulfat, pemain global produk antara baterai, serta jadi pemain hilir regional dan domestik di baterai kendaraan listrik sampai menjadi pusat Cantik motor ni, manufaktur kendaraan berbasis Motor listrik elektrik di ni. Asia Tenggara terbuka sangat luas. Untuk menyiapkan itu semua, Kementerian BUMN membentuk konsorsium yang akan membangun industri baterai kendaraan listrik. Konsorsium BUMN Oh, itu ni bateri dinamai dia. Indonesia Battery Holding dan dibentuk atas penugasan Menteri Oh, BUMN macam ni pada rupa bentuk September bateri dia. 2020. Langkah itu semakin terang pada akhir 2020. Telah ditandatangani nota kesepahaman proyek pengembangan baterai kendaraan listrik terintegrasi senilai 9,8 miliar US dollar atau setara 142 triliun rupiah antara konsorsium BUMN dan LG Energy Solution, anak perusahaan konglomerasi LG Group. Lokasi pembangunan smelter dan tambang akan ditempatkan di Maluku Utara. Sedangkan produksi prekursor dan katoda serta sebagian baterai sel akan ditempatkan di kawasan industri terpadu Batang di Jawa Tengah. Pembangunan dimulai pada semester pertama 2021. Oh. Rencananya sebagian baterai yang dihasilkan dari proyek ini Tapi akan memang disuplai suka ke saya pabrik kereta mobil Toyota listrik ni. Kalau yang biru ni dalam memang waktu dekat akan segera memulai bukan tahap kaleng-kaleng guys, produksi. cantik desain Selain tu. grup LG yang sudah melakukan penandatanganan kontrak, juga raksasa industri baterai dari Tiongkok, Contemporary Amperex Technology. Perusahaan itu berencana membangun industri baterai terintegrasi dengan nilai foreign direct investment mencapai 5,2 miliar US dollar. Selain itu ada juga perusahaan Jerman, yakni Badische Anilin-On Soda Fabrik atau BASF yang berencana membangun industri precursor dan katoda. Demikian juga dengan raksasa industri mobil listrik dari Amerika, Tesla,
yang berencana membuat Ya, ekosistem industri mobil listrik. Pengembangan industri baterai listrik terintegrasi merupakan langkah konkret yang sesuai dengan target Presiden Jokowi untuk mendorong transformasi ekonomi menuju Indonesia Dia maju bukan setakat di elektrik je, 2045. pandu pun tak payah dah. Hilirisasi pertambangan adalah salah satu wujud transformasi tersebut. Seiring itu, target penerapan kendaraan listrik di dunia akan terus meningkat secara bertahap dalam Ya, betul, kurun betul. 2020 hingga 2030. Sementara itu, di dalam negeri kebijakan senada pun mulai diberlakukan. Targetnya, penerapan kendaraan listrik Indonesia pada 2035 sebanyak 4 juta unit mobil listrik dan 10 juta unit motor listrik. Bagi Indonesia, mendorong pengembangan kendaraan listrik sekaligus berdampak pada berkurangnya impor minyak karena berkurangnya kendaraan berbasis energi fosil. Dalam catatan Kementerian ESDM, saat ini konsumsi BBM Indonesia sekitar 1,2 juta barel per hari dan kebutuhan BBM tersebut sebagian besar dipasok dari impor. Berdasarkan Global Battery Alliance, peningkatan produksi kendaraan listrik akan menciptakan 10 juta pekerjaan. Nilai ekonomi dari industri ini sekitar 150 miliar dolar Amerika Serikat karena berkontribusi pada kemajuan terkait dengan perjanjian Paris tentang perubahan iklim. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian ESDM menargetkan bisa menghemat devisa sebesar 1,8 miliar dolar Amerika Serikat dari pengurangan impor bahan bakar minyak yang setara 77 ribu barel minyak per hari, dari penggunaan 2 juta unit mobil dan 13 juta motor atau kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Ya, Dan memang dapat nak menurunkan mengurangkan, emisi CO2 memang untuk sebesar mengurangkan penggunaan 1,1 minyak lah. juta ton CO2e sampai dengan 2030. Ya. Saat ini konsumsi BBM Indonesia mencapai sekitar 1,2 juta BOPD dan sebagian besar dipasok dari impor. Dengan pertumbuhan kendaraan bermotor yang tinggi, ketergantungan pada BBM impor akan terus meningkat. Dengan begitu, kendaraan listrik adalah solusi masa depan. Betul. So okay guys, kita dah tonton sama-sama tadi dan reaction dan tengok sama-sama video tadi bagaimana kata Bapak Jokowi, katanya hanya kereta elektrik saja yang boleh masuk di kota yang baru di Indonesia. Tapi rasanya macam benda tu mungkin dia hanya cakap je lah. Kemungkinan kereta-kereta yang biasa yang pakai petrol tu ataupun pakai gasolin tu masih boleh lagi untuk masuk. Tapi kebanyakannya dia nak utamakan kereta-kereta elektrik tu. Tapi sebenarnya memang sangat elok guys kalau kereta elektrik ni, kerana dia boleh mengurangkan pencemaran udara. Kerana kalau kita pakai minyak ni, asap tu memang pencemaran udara memang sangat terjejas lah disebabkan asap-asap tu. Tapi kalau kita menggunakan elektrik guys memang sangat bagus lah kerana dia menjaga persekitaran dan alam sekitar kita. Lagi satu, saya pun terfikir juga tadi sepanjang saya tengok video tu, bagaimana macam biasa kalau kita dalam perjalanan yang jauh, katalah dalam 600 km. Dalam 600 km tu kita akan berhenti untuk mengisi minyak. Tapi adakah di setiap petrol pump ni nanti akan disediakan untuk tempat cas bateri kereta kita? Kalau kita isi minyak untuk full tank ataupun untuk penuhkan minyak kita dalam 2 minit macam tu dah penuh dah, kan? Tapi kalau kita nak cas kereta kita tu, berapa lama kita nak cas untuk penuhkan bateri? Sedangkan handphone pun kita cas kadang 2 jam baru penuh untuk satu full 100% Tapi kalau kereta yang baterinya yang sangat besar tu, mungkin dia memerlukan voltan yang sangat tinggi, berapa jam kita ataupun berapa minit kita nak cas untuk meneruskan perjalanan, untuk sambung perjalanan kita untuk terus ke 600 km tu tadi. Contoh, daripada 1 km hingga ke 200 km ataupun 300 km kita dah untuk cas. Daripada 300 km tu nanti kita nak cas lagi pergi ke 600 km tu, mesti kita akan cas lagi. Berapa minit kita nak cas? Itu yang saya tengah fikirkan. Adakah mereka akan cipta satu benda yang boleh cepat dan pantas untuk mengecas? Dalam 2 minit, 3 minit boleh penuh untuk satu bateri kereta? Mungkin guys Okay guys, sampai di sini saja untuk reaction saya kali ini. Semoga manfaat untuk kami di Malaysia dan untuk anda di Indonesia juga. Syabas kepada Indonesia kerana sudah mula untuk mengeluarkan kereta elektrik ataupun mobil elektrik. Okey, sampai di sini saja. Assalamualaikum, goodbye guys. Bye bye.